Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fikri Mutakin, NIM 19051204035 dari Prodi Teknik Informatika 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan secara singkat mengenai dynamic routing. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu dynamic routing. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Jadi itu merupakan pengertian dari router dinamik. Selanjutnya saya akan langsung mensimulasikannya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah dua server. Setelah itu kita membutuhkan 3 router. Dan untuk router yang pertama kita membutuhkan 2 PC. Dan untuk router 2 kita membutuhkan 1 PC. Setelah itu kita menghubungkan tiap-tiap PC dengan routernya menggunakan copper crossover. Kemudian kita menyambungkan tiap-tiap router menggunakan serial DTI. Setelah itu kita menjambungkan tiap-tiap router dengan server menggunakan copper crossover. Setelah semuanya selesai, untuk selanjutnya kita akan memasukkan untuk IP, subnet mask, dan default gateway dari tiap-tiap PC, router, dan juga server. Kita mulai dari yang PC 1. Kita masukkan. Nah, jadi ini merupakan setting untuk PC 1. Selanjutnya PC 2. Jadi ini merupakan setting untuk PC yang kedua. Selanjutnya PC 3. Dan ini merupakan setting untuk PC yang ketiga. Selanjutnya kita akan masukkan setting untuk server yang ke-1. Jadi ini merupakan setting IP, subnet mask, dan default gateway untuk server yang pertama. Selanjutnya kita akan setting server yang kedua. Jadi ini merupakan setting untuk server yang kedua.
Setelah itu kita akan men-setting tiap-tiap router. Kita mulai dari router yang pertama. Kita config di Fast Ethernet 00 pada IP kita masukkan Nah, ini merupakan setting untuk Fast Ethernet 00. Kemudian jangan lupa kita klik on. Setelah itu kita berpindah ke Fast Ethernet 10. Kita masukkan Jadi ini merupakan setting untuk Fast Ethernet 10. Kemudian kita klik on. Setelah itu beralih ke serial 2. Kita masukkan ini merupakan setting untuk serial 20. Kemudian kita klik on. Dan untuk serial 3 kita masukkan 13.13.1. Ini merupakan setting untuk serial yang ketiga. Setelah itu kita klik on. Baik, berpindah ke router yang kedua. Untuk Fast Ethernet 00 kita masukkan Nah, ini merupakan setting pada router kedua bagian Fast Ethernet 00. Kemudian kita klik on. Setelah itu kita berpindah ke serial 2 dan kita masukkan 12.12.12.2. Nah, ini untuk settingan router kedua, serial kedua. Kemudian kita klik on. Dan untuk serial 3 kita masukkan Nah, ini merupakan setting untuk router kedua serial ketiga, kemudian kita klik on. Setelah itu berpindah ke router yang ketiga. Kita mulai dari Fast Ethernet 00. Kita masukkan ini merupakan setting router 3 Fast Ethernet 0 yang menyambungkan router 3 dengan server 1. Kemudian kita klik on. Dan untuk Fast Ethernet 10 kita masukkan ini merupakan setting router 3 Fast Ethernet 10 yang menyambungkan router 3 dengan server 2. Kemudian kita klik on. Setelah itu untuk serial 2 kita masukkan ini merupakan setting untuk router 3 serial 2. Kemudian kita klik on. Dan ini merupakan settingan router 3 serial 30 yang menyambungkan router 3 dengan router 1. Kemudian kita klik on. Oke. Setelah semuanya tersambung, kita kemudian ke router 1 lagi dan men-setting RIP. Pada network ini kita masukkan 12.12.12.0. Kemudian pada network address akan langsung otomatis menjadi 12.0.0.0. Untuk selanjutnya, nah, kemudian kita add. Dan untuk yang terakhir kita masukkan 192.168.1.64. Kemudian kita add. Setelah semua berhasil, beralih ke router yang kedua. Pada RIP network kita masukkan kemudian kita add.
Dan untuk selanjutnya kita masukkan setelah itu kita add. Dan untuk yang terakhir di server 2 kita masukkan kemudian kita add. Setelah itu kita beralih ke router yang ketiga. Dan pada router 3 ini dia memiliki 4 cabang, yaitu dari router 1, router 2, server 1 dan server 2. Maka dari itu pada RIP routing kita masukkan 4 cabang dari router 3. Yang pertama kita add. Untuk yang kedua kita add. Yang ketiga kita add. Dan untuk yang keempat kita add. Setelah itu semua perintah selanjutnya adalah untuk mengecek memasukkan komen pada CLI tiap-tiap router. Pada router 1 kita klik CLI, kemudian kita masukkan no auto summary seperti ini, kemudian kita enter dan kita masukkan lagi version 2. Nah, setelah itu kita masukkan untuk router yang kedua no auto summary dan version 2. Dan untuk router 3 dan version 2. Oke, setelah semuanya berhasil, kemudian kita akan men-setting lagi pada tiap-tiap router. Kita klik config, kemudian global setting, kita save. Untuk router yang kedua config setting, kita save. Dan untuk router 3 config setting, kemudian save. Setelah itu kita akan untuk selanjutnya kita klik power cycle device untuk mereset semua. Kemudian pada perintah ini kita klik yes. Kemudian kita tunggu sampai semuanya terhubung. Oke, setelah semuanya terhubung, untuk selanjutnya kita akan mengecek IP rute pada masing-masing router. Pada CLI kita masukkan show IP router, enter. Jadi ini akan seperti ini. Dan di sini yang kita cari adalah yang R untuk menandakan komen read tadi. Oke, jadi sudah ada. Kemudian kita ke router 2, ada CLI show IP route, enter. Sudah ada juga. Dan untuk selanjutnya kita ke router 3, kita cek show IP route. Di sini juga sudah ada. Setelah itu, setelah kita mengecek, kita akan mencoba mengirim PDU. Kita beralih ke mode simulasi terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan
yang menyala hanyalah ICMP. Ya, baik. Kemudian kita akan mencoba mengirim PDU dari PC1 ke PC2. Bentar. Oke, kita coba lagi. Nah, biasanya pada percobaan pertama ARP belum terbaca sehingga pesan tidak terkirim dengan baik. Maka kita akan mencoba untuk selanjutnya secara 2 kali. Baik, jadi dari PC1 ke PC2 berhasil. Kemudian dari PC1 ke PC3. Nah, ini ARP-nya masih belum terbaca, kita coba lagi. Dari PC1 ke PC3 pesannya dapat terkirim dengan baik. Oke, untuk selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 1. Oke, kita ulang lagi. Jadi pengiriman pesan dari PC1 ke server 1 berhasil. Untuk selanjutnya kita coba dari PC1 ke server yang kedua. Oke, kita coba lagi dari PC1 ke PC2. Oke, jadi berhasil. Dan untuk selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC1. Nah, karena ARP-nya sudah terbaca, maka pengiriman pesan dari PC3 ke PC1 dapat dilakukan dengan baik. Untuk selanjutnya PC3 ke PC2. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1. Berhasil juga. Dan untuk selanjutnya dari PC3 ke server 2. Berhasil. Baik, selesai untuk percobaan PC3. Untuk selanjutnya kita coba pengiriman pesan dari server 1. Untuk server 2 kita coba. Berhasil. Untuk selanjutnya dari server 1 ke PC1. Berhasil juga. Selanjutnya server 1 ke PC2. Berhasil. Dan untuk yang terakhir dari PC1 ke dari server 1 ke PC3. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke mode real time. Kemudian kita coba klik PC1, command prompt. Kemudian kita cek jalur apabila PC1 akan mengirim pesan ke server 1. Kita coba. Kita masukkan tracer. Dan kita masukkan IP dari server 1. Nah, jadi ini merupakan
rute apabila PC1 akan mengirimkan pesan ke server 1. Jadi melalui PC1 ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian diterima oleh server 1. Nah, kita coba lagi PC1 ke server 2. Kita masukkan tracer 43.43.43.1. Nah, jadi ini merupakan rute apabila PC1 ingin mengirimkan pesan ke server 2. Dan untuk yang terakhir kita coba dari PC1 ke PC3. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.253. Nah, jadi berhasil. Ini merupakan jalur yang ditempuh PC1 apabila akan mengirim pesan ke PC3. Dan untuk selanjutnya yang akan kita coba adalah apabila kita mematikan jalur dari rute 1 ke rute 3, maka apa yang akan terjadi pada pengiriman pesan yang melalui rute 1 dan rute 3. Baik, jadi akan coba kita matikan. Nah, jadi sudah mati. Setelah itu kita tunggu untuk sekitar 15 sampai 20 detik. Jadi setelah nanti kita tunggu pengiriman pesan yang melalui router 1 dan router 3, jalurnya ini akan secara otomatis berpindah melalui jalur lain, yaitu router 1 ke router 2, kemudian dilanjutkan ke router 3 dan dikirimkan pesannya. Oke, kita coba lagi pada mode simulasi. Kita kirim pesan. Kita coba dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke router 3, dan diterima oleh server 1. Dan untuk kembalinya ke router 3, ke router 2, ke router 1, dan diterima kembali oleh PC1. Ya, jadi karena kita menggunakan routing dinamik, apabila salah satu jalur ini terputus, maka pesan akan dikirimkan melalui jalur lain. Kita coba lagi untuk PC2 ke server 1. Nah, jadi berhasil juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.